teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Aldada Mopolii dari kelas 4B1 Manajemen dengan NIM 2006-11-02-048. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, selaku dosen pengajar dari mata kuliah Manajemen Teknologi. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai tahapan-tahapan revolusi industri dimulai dari 1.0 sampai dengan 5.0 serta dampak dan pengaruh terhadap manajemen operasional dan dikaitkan dengan manajemen operasional terhadap suatu perusahaan. Yuk teman-teman, kita simak mengenai perjalanan revolusi industri 1.0 sampai dengan 5.0. Revolusi Industri 1.0. Revolusi ini merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad ke-18, pada periode tahun 1750 hingga tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Pada era ini juga terjadi perubahan besar pada cara manusia dalam mengelola sumber daya manusia yang ada serta memproduksi sebuah produk khususnya pada beberapa bidang seperti pertanian, manufaktur, transportasi, pertambangan, dan juga teknologi di seluruh dunia. Revolusi Industri 2.0. Kemunculan Revolusi Industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri yang terjadi ini ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang tadinya sering digunakan dalam proses produksi semakin lama digantikan dengan adanya tenaga listrik tersebut. Reformasi Industri 3.0. Kemunculan revolusi industri 3.0 yang terjadi pada abad ke-20 ditandai dengan adanya teknologi digital serta internet. Berdasarkan sosiolog Inggris yaitu David Harvey yang mengemukakan cara pandangnya mengenai revolusi industri yang terjadi di masa ini sebagai sebuah proses penempatan ruang dan waktu yang semakin terkompresi. Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 yang terjadi pada awal abad ke-21 merupakan sebuah revolusi di mana manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat sehingga mengancam berbagai perusahaan yang lebih konvensional. Dengan adanya revolusi industri 4.0 mengubah perspektif di mana ukuran perusahaan bukan lagi menjadi sebuah jaminan, tetapi bagaimana sebuah perusahaan dapat beradaptasi dan memiliki kelincahan merupakan sebuah kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan serta prestasi yang ada. Revolusi Industri 5.0. Ya teman-teman, saat ini konsep Industri 5.0 sudah mulai perlahan diperkenalkan. Ketika revolusi Industri 4.0 berfokus pada perkembangan internet, sedangkan Industri 5.0 lebih melihat kebangkitan society. Industri 5.0 sudah diumumkan terlebih dahulu di Jepang. Konsep industri ini ingin fokus kepada kombinasi pemberdayaan manusia, teknologi, dan data. Jadi, kesejahteraan masyarakat lebih terasa daripada hanya berbicara mengenai teknologi saja. Untuk Indonesia sendiri, sudah ada beberapa perusahaan yang menjalankan konsep ini, yaitu perusahaan ojek dan penggalangan dana. Kita bisa melihat bagaimana masyarakat merasakan dampak yang jauh lebih besar dari dua tipe perusahaan tersebut. Selanjutnya, dampak dan peran revolusi industri 1.0 sampai dengan 5.0 terhadap manajemen operasional.
Dampak revolusi industri 1.0. Perubahan besar tersebut ditandai dengan cara manusia dalam mengelola sumber daya serta memproduksi produk khususnya di beberapa bidang seperti pertanian, manufaktur, transformasi, pertambangan, dan teknologi di seluruh dunia. Dengan adanya revolusi industri 1.0 akan menjadikan proses produksi yang ada menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah. Dampak revolusi industri 2.0. Dampak revolusi ini yang paling terlihat adalah di saat Perang Dunia Kedua, di mana kala itu produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, dan senjata tempur lainnya diproduksi secara besar-besaran. Dampak revolusi industri 3.0. Dengan adanya industri 3.0, terjadinya perubahan pada pola relasi serta komunikasi yang terjadi pada masyarakat kontemporer. Berbagai bisnis yang ada pun harus beradaptasi dan merubah cara kerjanya agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan tidak hilang tertelan karena adanya kemajuan teknologi pada zaman ini. Dampak revolusi industri 4.0. Sejak diperkenalkannya teknologi ini, perusahaan dapat mengotomatiskan seluruh proses produksi tanpa bantuan manusia. Contohnya, yang diketahui dari hal ini adalah robot yang melakukan urutan terprogram tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya, manajemen operasional terhadap suatu perusahaan. Seperti kita ketahui, manajemen operasional adalah area bisnis yang berfokus pada proses produksi, serta memastikan pemeliharaan dan perkembangan berlangsung secara efektif dan efisien. Pentingnya manajemen operasional dalam pencapaian tujuan perusahaan yaitu profit dan keberlangsungan usaha. Ada 3 unsur penting, yaitu input, proses, dan output. Dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu profit dan keberlangsungan usaha, maksudnya dalam kegiatan pemotretan input menjadi output, tentunya manajemen operasional sangat diperlukan dalam mewujudkan sebuah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan.